Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan karir yang akan mempresentasikan mengenai materi menelisik tabir faktor-faktor kesuksesan karir pembelajar pada perguruan tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai tabir proaktif versus reaktif. Orang proaktif bukan hanya memiliki inisiatif atau jemput bola, namun juga bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Setiap tindakan yang dilakukannya didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini. Ini dipertimbangkan secara mendalam dan hati-hati. Sedangkan orang yang reaktif, yaitu perbuatan yang didorong dan diarahkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Apa sih perbedaan proaktif dan reaktif? Nah, orang yang memiliki sifat proaktif yaitu menggunakan waktu dan energinya untuk urusan-urusan yang berada pada lingkaran pengaruh. Sedangkan orang yang reaktif yaitu menghabiskan waktunya pada lingkaran kepedulian. Adapun konsep lingkaran pengaruh dan kepedulian pada satu wilayah pengendalian yaitu ada 3. Yang pertama direct control, yang kedua indirect control, yang ketiga no control. Apa itu direct control? Direct control adalah masalah yang dapat dikontrol langsung oleh individu tanpa keikutsertaan orang lain. Sedangkan indirect control yaitu masalah yang dapat dikontrol secara tidak langsung. Artinya pengendalian harus dilakukan bersama-sama bersama orang lain. Sedangkan no control yaitu masalah yang tidak dapat dikontrol sama sekali. Jadi bagaimana sih perbedaan mahasiswa proaktif dan reaktif? Nah, mahasiswa proaktif akan menggunakan waktunya untuk urusan-urusan yang dapat dikendalikannya. Umpamanya berusaha meningkatkan jumlah kehadiran kuliah, mutu kehadiran perkuliahan, termasuk karya ilmiahnya, meningkatkan kualitas pergaulan dengan sesama mahasiswa, dan selalu mencari sumber-sumber informasi terkini pada spesialisasi yang ditekuninya. Dalam arti yaitu fokus pada masalah yang berada pada direct control. Sedangkan mahasiswa reaktif akan lupa pada tugas-tugasnya sebagai mahasiswa yang menuntut keunggulan, menghabiskan waktu dan energinya di luar kendalinya baik persoalan di lingkungan dekat maupun di lingkungan yang jauh. Contohnya membicarakan borok-borok orang lain, membahas sarana yang tidak dimiliki, di mana yang bersangkutan itu tidak memiliki pengaruh sama sekali pada dirinya, yaitu no control. Bagaimana solusi dan permasalahan tersebut? Nah, untuk solusi permasalahan direct control harus mengubah kebiasaan buruk yang tidak efektif menjadi kebiasaan baik yang efektif. Sedangkan indirect control harus mengubah kebiasaan buruk yang tidak efektif menjadi kebiasaan baik yang efektif dalam berhubungan antar pribadi. Sedangkan masalah no control yaitu harus menumbuhkan sikap plural, yaitu menyadari dan mau menerima kehidupan yang aneka ragam, sekalipun di antara yang beraneka ragam itu tidak ada yang tidak disetujuinya. Nah, jika prinsip-prinsip ini dapat dipegang teguh oleh seorang mahasiswa, tidak berlebihan jika mahasiswa yang bersangkutan disebut sebagai mahasiswa yang visioner, yaitu pribadi yang berpandangan independen, berani menolak pendiktean yang tidak relevan dari lingkungan terhadap dirinya, serta percaya diri menyampaikan pandangan-pandangan pribadinya berdasarkan atas nilai-nilai luhur yang diyakininya. Saya Kurniasa Fitri, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua. Yang kedua ada tabir mengurutkan pikir dari akhir versus yang penting dimulai. Ini meliputi kebiasaan tentang kepemimpinan pribadi. Seseorang dapat hidup efektif apabila dapat menjalankan kepemimpinan terhadap dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih layak menjalankan kepemimpinan terhadap individu kecuali tujuan hidupnya sendiri. Seseorang yang ingin hidup efektif harus mau dan berani membayangkan, memvisualisasikan, kemudian menuliskan akhir kehidupannya kelak. Tanpa gambaran akhir, seseorang tidak dapat hidup efektif karena kuatnya pengaruh luar yang akan mengajak bergerak ke arah yang berbeda dari yang diperlukannya. Kegagalan demi kegagalan yang dialami manusia banyak disebabkan oleh kegagalan penciptaan pertama.
Manusia banyak yang kandas di tengah perjalanan karirnya karena sesungguhnya sejak awal tidak memiliki tujuan yang jelas. Hidup terlalu hiruk-pikuk tanpa kepemimpinan yang kuat dan teguh. Seseorang akan mudah berubah haluan jika tidak berbekal pegangan yang jelas. Dengan gambaran akhir kehidupan, manusia selalu memiliki kepemimpinan yang pribadi. Menurut Siregar dan Samadi, pencapaian tujuan selain ditentukan oleh kualitas manusia, ditentukan pula oleh kualitas tujuannya. Tujuan yang baik harus spesifik, realistis, terukur, dan terbatas waktu. Adegan-adegan yang tidak perlu harus dibuang, scan-scan yang kurang harus ditambahkan. Pada mulanya, wajar jika seseorang mahasiswa merasa tidak mantap mengenai apa yang harus dijalani dalam profesinya. Tuntutan keluarga mendorong seseorang menjadi pencari keuntungan. Orientasi birokrasi masyarakat mendorong orang untuk mencari pekerjaan, dan tentu banyak tuntutan lain dari lingkungan bagi seorang mahasiswa untuk menjalankan peran tertentu. Namun, seorang mahasiswa harus secara proaktif merumuskan kembali misi pribadi dalam menjalankan profesinya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya sebagai seorang yang menjalani profesi penyebar ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada tabir mendahulukan yang penting versus yang menyenangkan. Pada ajang ini, independensi individu betul-betul diuji. Integritas pribadi dipertaruhkan. Kemampuan untuk memilih dan memilah urusan-urusan penting untuk pencapaian tujuan menjadi satu kemampuan dan keterampilan yang sangat penting dalam hal ini. Perlu menilai relevansi satu urusan melalui penilaian dari segi penting dan mendesaknya dibandingkan kesenangan semata. Waktu yang dimiliki manusia digunakan untuk urusan-urusan yang ada dalam matriks waktu yang terbagi menjadi 4, yaitu pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 berisi urusan yang penting dan mendesak, yaitu urusan penting yang segera harus ditangani. Kemudian pada kuadran 2 adalah urusan yang penting namun tidak terlalu mendesak. Kemudian yang di kuadran 3 adalah masalah yang tidak penting namun mendesak. Sedangkan yang di kuadran 4 adalah masalah yang tidak penting juga tidak mendesak. Seorang mahasiswa yang dapat melengkapi pribadinya dalam 3 kebiasaan efektif, yaitu menjadi proaktif untuk mendapat visi pribadi, memulai dengan akhir dalam pikiran agar memiliki kepemimpinan pribadi, serta mampu mendahulukan yang utama atau yang penting agar dapat menerapkan skala prioritas. Akan bergerak dari tingkat pribadi yang tergantung menjadi pribadi yang mandiri karena sudah mengalami kemenangan pribadi atau private victory. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nurania. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Nurania. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu mengenai tabir berpikir menang-menang versus berpikir menang kalah. Nah, yang pertama, ini masuk pada prinsip kepemimpinan dimensi antar pribadi dari dimensi pribadi. Nah, yang kedua adalah prinsip menang-menang sangat diperlukan oleh individu. Nah, berpikir menang-menang bukan hanya sekedar taktik atau strategi saja, namun satu prinsip yang harus diyakini oleh seorang individu yang menginginkan kesuksesan dalam berhubungan dan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga yaitu kesuksesan bagi individu yang memiliki prinsip menang-menang. Jadi bagi individu yang memiliki prinsip menang-menang akan dipastikan individu itu akan sukses gitu. Nah, contohnya seorang mahasiswa yang berpikir menang-menang tidak akan khawatir dengan perbedaan-perbedaan pandangan karena dirinya yakin bahwa kebenaran itu bukan milik sendiri namun bisa dirasakan secara bersama-sama dengan orang lain. Nah, pemikirannya seperti ini. Jika saya dapat sampai ke puncak-puncak pendakian yang berkualitas, maka yang lain pun berhak dan memiliki peluang yang sama. Intinya, kita harus bisa belajar untuk menghargai proses diri sendiri, juga menghargai proses orang lain. Nah, yang selanjutnya ada tabir empati versus egois. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu pengertian empati dan egois. Nah, yang pertama, empati merupakan salah satu kemampuan, salah satu yang terwujud dari kehendak tulus untuk memahami orang lain.
Nah, yang kedua ada egois. Egois adalah sifat seseorang yang mementingkan dirinya sendiri gitu, tanpa memikirkan perasaan orang lain atau tanpa memikirkan nasib orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau mengungkap tabir empati versus egois ini. Nah, yang pertama ada diagnose before you prescribe. Jadi artinya pahami dulu sebelum Anda memberikan saran. Nah, yang kedua ada kemampuan komunikasi empati sangat penting dalam menjalankan profesi. Kenapa? Karena dalam proses karir kita berorientasi pada kebutuhan ya, memiliki apa yang diketahui dan diinginkan. Kemudian dari sana kita menyajikan informasi yang diperlukan. Nah, yang ketiga ada mahasiswa perlu memperdulikan apa yang dirasakan oleh orang sekitar. Jika mahasiswa lebih memperurut kata hatinya, tidak peduli apa yang dirasakan oleh orang lain dan mahasiswa lain, sesungguhnya manusia atau mahasiswa tersebut masih bersikap amatir atau sales produk. Nah, pada intinya dalam tabir empati dan egois ini kita perlu dan bisa memahami apa yang sedang dirasakan oleh orang lain dan memahami kondisi orang lain. Baik, itu saja sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Takia. Baik, saya Takia Heru Alia akan melanjutkan pemaparan materi mengenai poin 6, tabir sinergi versus defensif protektif. Komunikasi kreatif dilakukan untuk mencapai sinergi, satu proses pemanduan yang menghasilkan lebih banyak dari sekedar jumlah bagian-bagian yang disinergikan. Tetapi kebanyakan orang telah dibentuk dalam pola pikir komunikasi defensif, yaitu menunjukkan dominasi, kekuasaan atau serangan yang dianggap menyerang ego, dan juga komunikasi protektif. Biasanya sinergi baru berjalan jika ada ketersediaan dari diri kita untuk meninggalkan format-format lama dan ketersediaan untuk menggunakan format-format baru. Hasil dari kerjasama sinergi biasanya melampaui jumlah sistematis 1 tambah 1, hasilnya bukan 2 melainkan 3, karena jika A memiliki satu gagasan yang baik, maka B juga memiliki gagasan yang baik dan mereka bersedia berkomunikasi secara sinergis dan mempertemukan kedua gagasan tersebut, maka akan dihasilkan gagasan baru dan bukan gagasan dari orang A ataupun B, melainkan gagasan C hasil sinergi gagasan keduanya. Selanjutnya ada tingkat komunikasi yang pertama, ada tingkat komunikasi yang rendah adalah saat tidak adanya saling percaya di antara orang yang berkomunikasi yang ditandai oleh suasana defensif dan protektif dengan penggunaan bahasa yang legalistik untuk mengelak dari sesuatu jika suasana menjadi tidak menyenangkan. Yang kedua ada tingkat komunikasi sedang adalah saat orang-orang dewasa berkomunikasi dengan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah komunikasi yang paling tinggi adalah komunikasi sinergi yang ditandai oleh berbagai kompromi untuk menemukan alternatif ketiga. Adapun esensi dari sinergi adalah menghargai perbedaan yang ada. Kemudian ada orang efektif adalah mereka yang menyadari adanya keterbatasan pemahaman dalam dirinya, seraya menyadari juga adanya kekayaan sumber daya yang dapat diperoleh melalui interaksi dengan orang lain. Dalam menghasilkan kerjasama yang efektif, mahasiswa dituntut memiliki sikap yang pluralis, memiliki kesediaan menghargai orang lain sebagai sesama insan yang dimuliakan oleh penciptanya. Kemudian juga mampu menghargai perbedaan-perbedaan pandangan. Seorang mahasiswa yang memiliki sikap demikian harus segera menyadari kekeliruannya, karena memonopoli kebenaran selain tidak pantas, memonopoli kebenaran juga itu hal yang tidak mungkin. Jika mahasiswa mampu melengkapi dirinya dengan kebiasaan think win-win, seek first to understand then to be understood, dan sinergi, maka mahasiswa tersebut akan mampu mengatasi persoalan yang berada pada wilayah indirect controlnya dan juga menangani masalah tersebut dengan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya pada poin nomor 7, tabih mengasah gergaji versus tumpul. Kebiasaan ini merupakan kelengkapan dari kebiasaan poin nomor 1 sampai nomor 6 yang telah dijelaskan oleh teman-teman yang lainnya. Seseorang yang telah memiliki kebiasaan baik bagi dirinya maupun kebiasaan baik dalam pergaulan lingkup antar pribadi, ia memiliki kesadaran diri untuk selalu memperbaiki kemampuan-kemampuan itu.
Adapun dalam kehidupan seorang mahasiswa, kesediaan untuk terus-menerus memperbaharui diri adalah satu hal yang mutlak untuk dilakukan. Ada 4 dimensi pembaharuan diri. Yang pertama ada pembaharuan diri dari segi fisik. Seorang individu harus memiliki kesediaan untuk selalu memperbaharui kesehatan fisiknya. Ada 3 wilayah penting dalam memelihara kesehatan fisik, yaitu latihan aerobik, teratur, fleksibilitas tubuh, dan memelihara dan meningkatkan kekuatan tubuh yang kita miliki. Yang kedua ada pembaharuan diri dari segi spiritual, berkenaan dengan nilai-nilai yang kita yakini yang menjadi inti dari pusat sistem nilai diri pada seseorang. Yang ketiga ada pembaharuan pada dimensi mental. Bisa dilakukan dengan memperhatikan satapan ruhaniyah yang kita miliki, seperti mengikuti acara-acara daring ataupun luring yang bermakna, menonton pertunjukan seni, serta menyimak buku yang mendorong lahirnya inspirasi pribadi atau yang memberi pencerahan. Wujudnya akan lebih beragam pada setiap individu mahasiswa, tetapi seorang mahasiswa akan selalu bersedia memelihara dan meningkatkan komitmen sosialnya, baik dalam program-program pemberdayaan masyarakat maupun dalam berbagai bentuk aktivitas di lembaga kataris dan juga membantu masyarakat sekitar. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kurang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.